Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohito Zaki dengan NIM R1C123081. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem penyelewengan tambang. Langsung saja pada materinya. Untuk definisinya itu, sistem penyaliran tambang adalah suatu upaya untuk dilakukan mencegah, mengendalikan, dan mengeluarkan air yang masuk ke dalam area tambang. Proses ini bertujuan untuk agar aktivitas operasional tidak terganggu oleh genangan air. Kemudian untuk menjaga kestabilan lereng, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kering bagi para pekerja maupun alat berat tersendiri. Oke, untuk sistem penyaliran tambang. Sistem penyaliran tambang itu terbagi menjadi dua, yaitu main drainase dan main dewatering. Untuk main drainase adalah sistem penyaliran tambang yang bertujuan untuk mencegah atau mengalirkan aliran air agar tidak masuk ke area bahan bukaan tambang. Metode ini biasanya eh, mengandalkan secara sarana fisik di permukaan seperti saluran parit ataupun tanggul untuk mengarahkan air limpasan hujan ataupun permukaan lainnya langsung menuju ke kolam pengendapan atau keluar area tambang dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Kemudian ada main dewatering. Main dewatering ini adalah sistem penyaluran tambang yang bertujuan untuk mengeluarkan air yang telah masuk ataupun terkumpul di dalam area tambang ataupun bukan. Kemudian metode ini bersifat penanganan dengan cara mengumpulkan air ke ke dalam kolam penampungan sementara atau SAM di dasar tambang. Kemudian memompa keluar secara terus-menerus agar area kerja tetap kering dan operasional alat berat tidak terganggu. Oke. Dalam metode main dewatering itu terbagi menjadi beberapa, di antaranya yang itu metode pemompa dan metode Siemens. Oke, untuk metode pemompa dalam sistem penyaliran tambang adalah teknik mengeluarkan air secara mekanis dengan menggunakan alat untuk menyedot air yang terkumpul di dalam kolam penampungan atau SAM untuk dialirkan keluar dari area tambang melalui rangkaian pipa. Metode ini merupakan inti dari sistem main dewatering yang sangat bergantung pada kapasitas debit pompa dan juga head atau ketinggian angkat untuk memastikan dasar tambang tetap kering sehingga aktivitas penggalian dan pengangkutan material tidak terhambat oleh genangan air. Kemudian ada metode Siemens. Metode Siemens ini adalah teknik pada penyelidikan tambang yang dilakukan dengan cara membuat rangkaian lubang bor di samping lereng atau jenjang tambang untuk menyedap air sebelum masuk ke area tambang. Air yang terperangkap di dalam lubang-lubang tersebut kemudian dialirkan ke dalam pipa kolektor di bagian bawah sehingga tekanan air pori pada dinding tambang berkurang dan kestabilan lereng tetap terjaga. Kemudian ada main dewatering atau sistem kolam terbuka. Sistem kolam terbuka atau open sump adalah metode penyaliran tambang yang dilakukan dengan membuat lubang penampungan sementara atau SAM ke titik terendah dasar tambang untuk mengumpulkan air limpasan hujan dan rembesan air tanah. Air yang terkumpul di dalam kolam ini kemudian dikeluarkan secara berkala atau terus-menerus menggunakan pompa melalui instalasi pipa menuju kolam pengendap untuk ya di permukaan sehingga lantai kerja tambang tetap kering dan stabil untuk operasional alat berat. Kemudian untuk main dewatering tersebut ada cara paritan. Cara paritan ini menggunakan metode pembuatan saluran air
di dasar tambang yang berfungsi untuk mengarahkan air dari di titik genangan atau rembesan menuju kolam penampungan atau SAM. Paritan ini dibuat untuk kemiringan tertentu agar air dapat mengalir secara alami berkat gaya gravitasi sehingga mempermudah proses pengumpulan air sebelum akhirnya dibuang keluar tambang menggunakan sistem pompa. Apa faktor yang mempengaruhi penyaliran? Sistem penyaliran tambang dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam dan teknis yang menentukan volume serta kecepatan eh, aliran air. Faktor utama yang mempengaruhi eh, kondisi ini yaitu meteorologi atau intensitas, durasi, dan frekuensi curah hujan. Kemudian ada karakteristik daerah tangkapan hujan, yaitu luas area, kemiringan topografi, dan jenis vegetasi, serta kondisi geologi dan hidrologi, yaitu permeabilitas batuan dan keberadaan air tanah. Selain itu, faktor teknis seperti koefisien limpasan yang mencerminkan seberapa banyak air hujan yang menjadi aliran permukaan serta rencana kemajuan tambang juga sangat krusial dalam menentukan dimensi saluran, kapasitas kolam penampungan atau SAM, dan kebutuhan pompa yang tepat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.